Halo adik-adik kelas 12, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara dalam menentukan jumlah dan macam gamet ya. Nanti ini penting untuk persilangan Mendel, terutama nanti persilangan di hibrid dan nanti ada penyimpangan hukum Mendel juga ya. Nah, kita lihat di sini alel, kita awali kembali. Alel ini adalah bentuk alternatif gen yang menempati lokus yang sama dengan pasangan kromosom homolog. Jadi bentuk alternatif gen. Nah, alel ini kan dia sepasang ya, seperti ini. B besar atau B besar B kecil, di mana alel ini terdiri dari gen B ya. Ini terdiri dari sepasang gen B biasanya untuk misalnya biji bulat. Nah, pada saat pembentukan gamet, masing-masing alel akan memisah secara bebas. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi pasangannya ini nanti yang dari B besar akan memisah. Nah, dari contoh yang tadi atau dari definisi tadi kita lihat nih. Nanti ada istilahnya juga alel heterozigot dan alel homozigot. Namanya heterozigot berarti ada yang berbeda. Nah, ternyata alel ini terdiri dari pasangan gen yang berbeda. Contohnya apa? Ini A besar A kecil, ini berbeda. Dia akan sama kalau ya ini homozigot, A besar A besar. Oke, A kecil A kecil. Nah, ini ada perbedaan. Jadi ini dia merupakan contoh alel heterozigot. Kalau alel homozigot tadi pasangan gennya ini sama. Apakah dia sama-sama dominan? Ini yang alel yang dominan homozigot atau dominan hetero resesif ya. Tetap ini homozigot tapi homozigot resesif. Ini resesif. Oke ya, sampai di sini paham karena kita akan masuk kepada cara menentukan jumlah gamet. Nah, jumlah gamet sendiri ditentukan dengan rumus 2 pangkat N ya adik-adik, di mana N ini adalah jumlah alel heterozigot. Sekali lagi jumlah alel heterozigot. Jadi misalnya nih, genotip suatu individunya genotipnya adalah A besar, A besar, B besar, B besar. Berapa jumlah gamet yang dihasilkan dari genotip ini? Nah, caranya begini adik-adik. Kita tentukan dulu berapa sih alel heterozigot dari genotip ini. Tidak ada ya, karena di sini semua A besar, B besar, B besar. Jadi alel heterozigotnya ada 0. Sehingga 2 pangkat 0 adalah 1. Nah, berarti gamet yang terbentuk itu hanya ada satu, yaitu A besar dan B besar. Oke ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Oke, ini dia. Kalau contoh berikutnya di sini, A besar, A kecil, B besar, B besar. Yang berbeda di sini hanya ada A besar, A kecil. Jadi alel heterozigot hanya ada satu. Sehingga 2 pangkat 1, 2 pangkat N adalah 2. Nah, macam gamet yang terbentuk adalah A besar, B besar, dan A kecil dan B besar. Oke ya, sekarang kita contohnya lagi nih. Jadi bagaimana kalau di sini ada soal, genotipnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, kita lihat di sini, soal yang ini, alel heterozigotnya ada 3. Alel heterozigot atau N-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti macam gametnya nanti ada 8. Kalau kita lihat, berarti macam gametnya, kalau kita tuliskan di sini, A, nanti di sini A kecil, sini B besar, B kecil, C besar, C kecil. Oke. Nanti ini ada C besar lagi, C kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, C besar, C kecil. Oke, ini A, B,
C. Kemudian yang ini A besar, B besar, C kecil. Kemudian ini A besar, B kecil, C besar, A besar, B kecil, C kecil. Yang ini A besar, oh salah, A kecil. A kecil, B besar, C besar. Yang ini A kecil, B besar, C kecil. Yang ini A kecil, B kecil, C besar. Dan ini A kecil, B kecil, C kecil. Apakah 8? Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 dan ini macam gametnya ya. Oke, jadi dari contoh yang ini diketahui bahwa jumlah gamet yang terbentuk ada 8 dan macamnya adalah ini tadi ya, macam gametnya. Nah, kalau kita lihat contoh soal yang kedua, kita kerjakan. Nah, kita lihat di sini alel heterozigotnya ada berapa? Ini alelnya homozigot, ini homozigot, homozigot, homozigot. Berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya adik-adik. Karena alel heterozigot di sini tidak ada. Dan macam gametnya berarti hanya ada A besar, B besar, C besar, dan D besar. Ini macam gametnya. Oke, semoga sudah lebih paham. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Kita lihat di sini. Oke, yang ini alel homozigot heterozigotnya ada 1, ada 2. Ya, hanya ini dan B besar B kecil, C besar C kecil. Berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2. Ada 4 gamet yang dihasilkan. Macamnya apa aja? Kalau kita lihat, kita perhatikan bersama berarti di sini A besar, nanti B besar, nanti ada di sini B kecil, kemudian di sini C besar, C kecil, C besar, C kecil, D-nya hanya ada 1. Oke. Kemudian tadi ya A-nya hanya ada 1 di sini, B besar B kecil, C besar C kecil. Oke, ini dia berarti A besar, B besar, C besar, D besar. Ini A besar, B besar, C kecil, D besar, A besar, B kecil, C besar, D besar, A besar, B kecil, C kecil, dan D besar. Oke, ini macam gametnya. Oke, sampai di sini udah paham ya adik-adik? Jadi, jumlah gamet dihasilkan adalah 4 dan ini adalah macam gamet yang terbentuk. Tapi, ini semua berlaku jika tidak terjadi tautan atau dalam artian gennya ini bebas ya adik-adik. Semua gen bebas, tidak ada yang terpaut. Karena kalau nanti terpaut, ada yang berbeda. Nah, sampai di sini. Oh ya, sekarang kita lihat tadi sepintas sebenarnya sudah bagaimana menentukan macam gamet menggunakan diagram Garpu tadi. Ini contohnya. Tadi sudah kita contohkan, hanya ditulis ulang lagi. A besar dari gamet ini, genotifnya tinggal kalian tuliskan dulu. A besarnya di sini, A kecil di sini. Kemudian karena ini ada B besar B kecil, sehingga semua akan tertulis rapi macam gametnya, tidak ada yang terlewatkan. Oke adik-adik, kalau kalian masih bingung, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian dalam kolom komentar dan kita bertemu pada materi selanjutnya ya. Salam.